Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat siang. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa jumpa kembali pada siang hari ini dalam acara doa dan puasa. Saya berterima kasih kita tetap setia untuk mengikuti, dan saya percaya puasa yang benar jika kita lakukan itu sangat besar kuasanya. Haleluya. Siang hari ini kita akan kembali mendengarkan, merenungkan firman Tuhan mengenai kuasa doa dan kuasa puasa. Masih dalam bagian prinsip puasa menurut Yesaya 58. Dan ini adalah bagiannya yang kedua. Saudara, Sabtu lalu kita telah belajar mengenai prinsip yang pertama agar puasa kita itu dijawab, yaitu saat puasa jangan sibuk mengurus urusan sendiri. Lalu kita tiba pada sebuah kesimpulan bahwa puasa tidak diperhatikan Tuhan karena kita tetap sibuk dengan urusan kita sendiri. Tuhan mendukung kita agar diberkati. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Yesaya. Saat puasa kita isi dengan doa, merenungkan firman, dan juga menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, yaitu prinsip puasa yang kedua menurut Yesaya 58, yaitu saat puasa jangan mendesak-desak semua buruhmu. Saya akan bacakan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayatnya bagian B. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Mungkin kita berkata, saya tidak mempunyai buruh dan saya tidak mendesak mereka. Tetapi ini bisa dipersamakan, kita sebagai yang senior kepada yang junior, kita sebagai orang tua kepada anak, kita sebagai orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Karena kita punya power, kita punya potensi, kita punya kekuasaan, maka kita mendesak-desak mereka. Bahasa sederhananya adalah kita memperlakukan orang tidak seperti Tuhan memperlakukan kita. Karena Tuhan tidak pernah mendesak-desak kita, menganiaya kita, walaupun Dia Tuhan kita, tetapi Dia merangkul kita dengan kasih. Jadi saya sederhanakan dengan bahasa ini, yaitu memperlakukan orang tidak seperti Tuhan memperlakukan kita. Nah, saya teringat dengan beberapa kasus di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam 2 Korintus 2 ayat 10. Harus diampuni orang yang bersalah, sebab Tuhan juga sudah mengampuni kita. Saya bacakan dalam 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Akunya dalam hal ini huruf kecil, Paulus. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi Paulus katakan ampuni dia sebab aku juga mengampuni kamu. Nah, aku mengampuni kamu sebab Kristus mengampuni saya. Jadi dari Kristus mengampuni saya mengampuni kamu. Nah, kamu juga berlaku demikian kepada saudara yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap menjalankan puasa kita, tapi kita ingat prinsip yang kedua. Waduh, saya puasa tetapi saya tidak mengampuni. Seandainya begitu, berarti Tuhan sia-sia puasa saya. Sebab itu saya revisi, Tuhan saya perbaiki. Maka saya harus mengampuni siapapun orang yang bersalah kepada saya. Kalaupun jengkel, jangan sampai matahari terbenam. Saya mau mengampuni. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah kasus dalam Matius 6 ayat 14. Ini mengenai doa Bapa kami.
Ampunilah sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saya bacakan ayatnya dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Doa Bapa kami itu bisa muncul dari pergumulan para murid. Karena para murid lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, tetapi mereka mau coba tidak bisa. Lalu murid memikirkan, ini kenapa ya? Apa rahasianya? Lalu murid-murid lihat Yesus pagi-pagi menyendiri, dia berdoa. Yesus setelah malam, setelah mengadakan mujizat, dia menyisihkan diri sebelum istirahat malam, dia berdoa. Dia berdoa, akhirnya murid punya kesimpulan, ini Yesus sakti karena dia berdoa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah kita untuk doa itu sangat luar biasa. Itu menyelamatkan kita dari banyak hal. Nah, kembali murid melihat gurunya, oh rupanya Yesus bisa sakti seperti ini itu karena doa. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus dan minta, mohon Tuhan ajari kami berdoa. Nah, jika kamu berdoa, kamu sebut begini, Bapa kami yang di sorga, dan pada fase yang mau terakhir dikatakan, ampunilah sebagaimana aku mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi ini berlaku saudaraku, Tuhan tidak mengampuni, pengampunan tidak datang ketika kita tidak mengampuni. Sama kaitannya dengan Yesaya pasal 58 tadi, ketika kita mendesak buruh. Padahal Tuhan tidak pernah sama sekali mendesak saudara dan saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, ada sebuah kasus yang saya ingat dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Itu bicara perumpamaan tentang pengampunan. Jadi pada ayat 28 saya bacakan, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ini kan tidak cengli ya namanya. Dia baru saja dilunasi hutangnya 10.000 talenta. Itu sama halnya dengan gaji 7 turunan itu tidak bisa. Jadi nggak bisa bayar lah pokoknya. Lalu ancamannya udah keluar. Istrinya akan digantung, anaknya juga dibunuh. Dan tidak hanya itu, dia dipenjara. Tapi singkat cerita, karena belas kasihan si tuan, maka dilunaskan hutangnya itu. Oh puji Tuhan, saya lunas hutangnya. Lalu dia keluar dari ruangan itu. Lalu ada temannya yang lewat. Dia ingat loh, teman ini utang 100 dinar. Dari satuannya aja udah beda ya, talenta dengan dinar. Terus dari angkanya sudah beda, 10.000 dengan 100. 100 dinar hanya mungkin beli es lilin lah seperti itu. Tetapi ditagih. Tidak hanya ditagih, nggak bisa bayar, dicekik sampai mendekati kematian. Lalu timnya tuannya melihat, loh kok nggak adil, tuannya sudah melunaskan 10.000 talenta, sekarang orang temannya yang 100 dinar saja ditagih. Maka diambil kembali, dicabut lagi dakwaan dicabut lagi penghapusan hutang itu, lalu dikembalikan dan dia dihukum. Saudara, ini cerita yang menurut saya powerful ya, dan kadangkala ini menjadi kebiasaan sehari-hari, mohon maaf bagi orang Kristen. Sudah diampuni besar luar biasa, tetapi berbeda. Nah, yang berikutnya adalah kesaksian saya pribadi. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan mujizat yang luar biasa ya. Saya sangat senang, artiannya adalah saya itu harusnya diperlakukan jelek, tetapi saya akhirnya diperlakukan baik. Itu kan saya di atas pastori ya, saya telepon, oh puji Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan dari atas pastori saya harus keluar dan melakukan aktivitas. Kalau nggak salah ke Pare begitu. Nah, waktu di Pare saya naik sepeda motor, ada pengendara lain yang tidak berkenan di hati saya. Padahal saudara konteksnya lain ya. Saya di atas pastori, teleponnya bukan dengan orang ini.
Tetapi waktu saya ke Pare, saya berhadapan dengan orang ini yang menjengkelkan di tengah jalan. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap saya? Tetapi bagi saya ini hal yang ringan, hal yang mudah, hal yang enteng. Saya sudah baru saja diberi kemurahan di atas pastori, ditelepon oleh seseorang. Tetapi waktu saya perjalanan ke Pare, ada orang yang setidaknya merugikan hanya sesaat lah. Dan saya berkata, oh nggak apa-apalah dibandingkan dengan yang saya diperlakukan oleh orang tadi pagi, ini belum ada apa-apanya. Puji Tuhan, lulus clear. Jadi saya yang di dalam pastori dengan saya yang di tengah jalan menuju ke Pare itu sama. Berterima kasih, Tuhan sudah melunasi hidup saya. Dan giliran kalau orang cuman salah-salah kecil, tidak ada masalah. Nah, kembali prinsip yang kedua, saat puasa jangan mendesak-desak semua buruhmu, itu pengertiannya demikian. Dan saya mengubah dengan sebuah kalimat, memperlakukan orang seperti Tuhan memperlakukan kita. Oh puji Tuhan, walaupun saya berkuasa atas diri dia, saya tidak mau semena-mena dengan dia. Sebab saya juga tidak mau disemena-menakan oleh Tuhan. Saya menghormati dia, bukan karena siapa dia, tapi karena siapa saya di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam saya. Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita mengenai mimpi. Satu hari ada seorang istri, dia cerita kepada suaminya, "Pak, tadi malam aku mimpi loh, Pak. Saya mimpi Papa belikan aku perhiasan. Dan saya mimpi Papa ajak saya jalan-jalan." Lalu sambil senyum-senyum istrinya ini bertanya kepada suaminya, "Pak, kapan ini mimpiku jadi kenyataan? Aku dibelikan perhiasan dan diajak jalan-jalan." Oke, suaminya menyimpan itu dalam hatinya. Lalu besok suaminya janji akan kabari, "Papa besok kabarin ya." Dan besok akhirnya dikabarin oleh suaminya, "Mah, tadi malam Papa mimpi Papa telah memberikan perhiasan kepada Mama. Dan dalam mimpi itu Papa juga telah mengajak Mama jalan-jalan." Lalu mamanya garu-garu kepala. Jadi mimpi dibalas dengan mimpi. Maksudnya adalah saudara, ketika kita memperlakukan buruh atau orang yang lebih lemah dari kita, padahal kita punya kuasa, mungkin punya power, tetapi kita belajar membalas yang baik, maka yang baik itu akan Tuhan balas dengan yang baik. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi prinsip yang kedua, ketika kita puasa, kita ingat, kadang puasa itu kan mudah jengkel ya, mudah kesel karena lagi lapar, lagi haus, tetapi kita belajar menguasai jengkel kita. Jadi hari ini saudara, kita belajar yang pertama, puasa tidak diperhatikan Tuhan karena kita memperlakukan orang lain tidak seperti Tuhan memperlakukan kita. Yang kedua, ampunilah karena Tuhan sudah mengampuni kita. Yang ketiga, kasihilah karena Tuhan sudah mengasihi kita. Saya percaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk saudara dan saya, dan kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam saat teduh, kita masuk di dalam doa syafaat, dan kita masuk di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati.